Shalom, Shalom, Haleluya. Selamat malam kepada kita yang secara pribadi berada di gereja malam ini. Selamat malam juga kepada teman-teman kita yang mengikuti ibadah dimanapun kita berada melalui online. Jadi sebelum saya lanjutkan perkongsian firman Tuhan malam ini, ingin saya ambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada kepimpinan gereja, terutamanya Pastor Roni atas kesempatan untuk saya dengan istri saya bersama-sama dengan kita di sini memuji, menyembah Tuhan kita, mengizinkan hadirat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Jadi malam ini kita mau supaya ada suatu persiapan dalam hati kita. Amin. Kita semua sudah pun mengambil masa untuk datang berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau supaya kuasa Tuhan lewat hadirat Tuhan, lewat juga firman Tuhan, supaya bebas melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Amin. Jadi hati kita, pemikiran kita kasih sediakan, kita khususkan masa-masa yang selanjutnya malam ini. Kita mau supaya firman Tuhan berbicara kepada kita. Kita mau supaya kita bertindak. Kita mau supaya kita ini sanggup, orang bilang, mengizinkan diri kita untuk meresponi pada Tuhan lewat firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa dulu malam ini. Mari saya pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, pada malam ini kami datang berkumpul dengan satu iman yang percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa. Dan malam ini saat kami mendengari firman Engkau, saat kami membuka hati kami seluas-luasnya Tuhan, pemikiran kami Tuhan, kami mau meresponi kepada firman Engkau. Roh Kudus, kami berdoa supaya Engkau mengurapi firman Allah. Engkau mengurapi hamba-Mu yang berbicara firman Engkau. Engkau mengurapi hamba-hamba Engkau yang mendengari firman Engkau. Kiranya firman Engkau melakukan pekerjaan Engkau. Haleluya. Tuhan, lewat pendengaran firman ini, Tuhan, supaya kekuatan yang baru akan terus dipertingkatkan dalam hati setiap pribadi yang bersama-sama malam ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita, ayo sama-sama kita lihat buku 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 17. Khotbah yang akan disampaikan malam ini cukup ringkas. Tajuk khotbah yang akan disampaikan ialah firman Tuhan, kekuatan untuk kita. Amin. Firman Tuhan merupakan kekuatan pribadi kita. Nah, kita akan sama-sama membaca daripada 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16 dan ayat 17. Saat kita membaca ayat ini, kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Dikatakan dalam ayat yang ke-16, 2 Timotius pasal yang ketiga, semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar apa yang benar, untuk teguran, membetulkan apa yang salah, mengajar orang supaya hidup menurut kehendak Allah. Ayat 17, dengan Alkitab, orang yang mengabdikan diri kepada Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk melakukan segala macam pekerjaan yang baik. Puji Tuhan untuk firman Tuhan malam ini. Amin. Sebelum kita lanjut melihat daripada firman dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16 dan ayat 17, saya mau menarik perhatian kita kepada suatu orang bilang pertemuan, suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada pengikut-pengikutnya. Ditanyakan oleh Yesus Kristus kepada mereka, kira-kiranya siapa saya ini?
dia bertanya. Dalam buku Matius pasal yang ke-16, Yesus Kristus bertanyakan suatu soalan yang disampaikan kepada 12 pengikut Yesus. Siapakah saya ini di dalam mata engkau, di dalam hati engkau? Maka ada orang yang mengatakan, di antara pengikut Yesus mengatakan, ada orang mengisytiharkan bahawa engkau ini adalah Nabi Elia. Engkau ini sepertinya Musa yang dikembalikan begitu. Tetapi Yesus terus berbicara kepada mereka, kepada kamu, dalam pengertian kamu, siapakah saya? Langsung dijawabnya dengan pantas oleh salah seorang pengikut Yesus yang bernama Petrus. Petrus lantas meresponi pertanyaan Yesus dan berkata, engkaulah Mesias, orang bilang. Engkaulah Mesias, engkaulah Kristus. Suatu pengakuan yang orang bilang cukup beriman begitu. Langsung apa yang dilakukan oleh Yesus, dia meresponi jawaban Petrus dengan mengatakan begini. Darah daging tidak mewahyukan kebenaran ini kepada engkau, tetapi Bapa di surga yang memberikan pengertian kepada kamu. Dan seterusnya, Yesus mengatakan sesuatu yang harus kita pegang dalam hati kita malam ini. Penting untuk setiap pribadi yang mengasihi Tuhan. Saya cukup yakin kita semua ini mengasihi Tuhan, benar? Amin. Kalau tidak kita di tempat lain sudah malam ini kan. Kita ini sanggup berkumpul, kita ketepikan perkara-perkara yang lain yang kemungkinan penting juga, tetapi dipentingkan lagi hubungan kita dengan Tuhan malam ini. Yesus kemudian yang meresponi sesuatu yang penting kepada Petrus. Dia mengatakan begini, bahwa atas batu karang inilah, atas batu karang ini Tuhan akan membangunkan gerejanya. Atas batu karang inilah Tuhan akan membangunkan jemaah, kalau dalam bahasa Malaysia begitu. Dan pekerjaan iblis yang datang menghalang, tidak mampu untuk menewaskan jemaah ataupun mengalahkan gereja. Begitu dikatakan oleh Yesus Kristus. Memberikan kita suatu pengertian malam ini. Yesus Kristus bertujuan. Ada satu tujuan yang jelas. Apakah tujuan yang jelas yang saya maksudkan lewat dalam buku Matius pasal 16 ayat 18 dan seterusnya? Tujuan yang jelas yang saya maksudkan ialah Yesus Kristus mau meneguhkan gereja. Yesus Kristus mau membangkitkan gereja. Dalam arti kata yang mudah untuk kita mengerti, bermaksud Yesus Kristus mau supaya gereja menjadi kuat. Dikatakan Yesus akan membentuk gereja. Yesus akan melakukan pekerjaannya di dalam gereja. Yesus akan membawa lawatan Tuhan dalam gereja kerana dia rindukan gereja diperkuatkan. Haleluya. Kenapa gereja harus diperkuatkan? Kerana dikatakan iblis pasti akan datang menentang orang-orang percaya. Barang apa yang dikasihi oleh Tuhan akan dibenci oleh iblis. Barang siapa yang dikasihi Tuhan akan ditentang habis-habis oleh iblis. Itu perangai buruk iblis. Dalam buku Yohanes pasal yang ke-10 dikatakan iblis datang dengan satu tujuan untuk merampas, merosakkan, membinasakan. Itu kerja iblis. Bermaksud iblis bertujuan untuk merosakkan kita. Tetapi puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan meneguhkan gereja. Tuhan membawa kekuatan kepada gereja. Yang dimaksudkan gereja ini bukan bangunan. Yang dimaksudkan gereja dalam buku Matius itu ialah kita-kita yang ada di sini. Kalau kita merasakan diri kita lemah di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita seringkali pikirkan kita jatuh di dalam, orang bilang, cobaan dosa. Hari ini harus kita ada suatu pengertian bahwa sebetulnya Tuhan Yesus Kristus mempunyai suatu perancangan untuk teguhkan kita. Haleluya. Persoalannya, bagaimanakah Tuhan boleh teguhkan kita?
Saya kalau tanya satu soalan kepada kita yang ada di sini, maukah kita dikuatkan dalam Tuhan Yesus? Pasti. Mana ada orang mau dilemahkan begitu kan? Secara fizikal pun kita mau disihatkan. Kita tidak mau melawat hospital. Kita mau melawat tempat-tempat pelancongan. Kita mau kembali ke Indonesia, kembali ke Sabah, kembali ke Sarawak. Tidak ada orang yang senang, terutamanya saat COVID ini, masuk ke hospital. Sudah pasti kita mau dikuatkan. Tetapi di dalam Tuhan, persoalannya bagaimanakah kita dikuatkan. Memang benar Tuhan mau teguhkan kita. Memang benar kita harus, orang bilang expect diri kita ini dikuatkan. Kalau kita diingatkan kembali dalam buku Matius pasal yang ke-7. Nanti kita akan kembali kepada buku 2 Timotius. Matius pasal yang ke-7 pada penghujung pengajaran Yesus. Salah satu pengajaran Yesus pada masa itu dikatakan, haruslah kita dijadikan garam dan terang di dunia. Haruslah kita mengampuni dan sebagainya. Dan pada penghujung pengajaran Yesus, dalam buku Matius pasal yang ke-7 dikatakan begini. Yesus memberikan kita pengertian bagaimana kita ini boleh dikuatkan. Kalau kita mau diteguhkan, iman kita, hubungan pribadi kita, emosi kita, pemikiran kita, perwatakan kita. Kalau kita mau dikuatkan, kita berikan perhatian kepada apa yang disuarakan oleh Yesus Kristus dalam buku Matius pasal yang ke-7 dari ayat 24 seterusnya. Dia berkata begini. Dia berkata kalau seorang pribadi yang mau membangunkan satu bangunan begini, sudah tentu dasarnya harus dikukuhkan. Kalau dasar dikukuhkan bermaksud kalau datangnya banjir yang melanda tempat itu, ribut yang melanda tempat itu, tidak akan dirobohkan bangunan tersebut. Tetapi kalau dasar yang dibangunkan bangunan itu ialah atas pasir, maka dikatakan lewat kedatangan banjir, ribut yang melanda, pasti akan keruntuhan bangunan tersebut. Baru-baru ini terjadi kalau di Kuala Lumpur banjir besar ya. Saya rasa bulan 12 ke bulan 1 berdekatan rumah kami pun kebanjiran yang besar. Mungkin ada di antara kita pernah mendengar satu kesaksian, bukan kesaksian ya. Suatu orang bilang suatu curahan perasaan seorang artis tempatan, Abby Hughes. Benarkah kita dengan nama pribadi ini? Kesian betul. Semasa banjir yang cukup teruk melanda Kuala Lumpur masa itu, dia dalam proses membina rumah dia, rumah kampung yang dibangunkan secara berperingkat-peringkat dikatakan mengikut kecukupan dana. Saat banjir melanda, apa yang terjadi sesudah banjir itu surut, dia ke tempat di mana rumah itu dibangunkan, dikatakan sudah tidak lagi kelihatan. Tiada lagi sudah itu struktur bangunan rumah kampung tersebut. Kenapa? Kerana dihanyutkan oleh banjir tersebut. Nah, orang Kristen begini. Dari luaran, seperti rumah begitu, kita ini pandai kita kasih make up. Kita pandai kasih dari luaran, orang bilang, uish, nampak hebat sekali ya. Lewat perkataan-perkataan, contohnya kalau saya datang kepada kita, macam mana Pak? Sehatkah? Puji Tuhan, haleluya. Kalau kedengaran suara, perkataan, percakapan sepertinya kuat. Tetapi tiada, orang bilang dasar, yang sebetulnya hanya dasar itulah yang akan kuatkan kita. Dan Yesus menjelaskan dasar itu ialah dasar firman Tuhan. Bermaksud kalau walaupun rumah kita ini cantik, bertingkat-tingkat, tingkap dia sekeliling 4, orang bilang 4 dinding. Warna dia cun betul, perhiasannya hebat.
Tetapi kalaulah tiada dasar firman Tuhan dalam hidup kita, bermaksud ada kemungkinan yang sangat besar. Kalau ribut masalah datang dalam hidup kita, kalau pergumulan datang dalam hidup kita, kalau ada cabaran yang datang dalam hidup kita, tidak mustahil orang Kristen akan dirobohkan begitu. Tetapi puji Tuhan malam ini, Yesus mau supaya jemaat Tuhan Yesus di sini dikuatkan. Amin. Dan Tuhan sudah berbicara, firman Tuhanlah yang menjadi dasar. Kalau adanya firman Tuhan, maka kuatlah kita. Kalau tiadanya firman Tuhan, maka lemahlah kita. Hakikatnya begitu. Benarkah ada jemaat-jemaat yang mengatakan saya ini orang Kristen? Nah, dia punya itu orang bilang salib besar sekali yang dipakai. Kalau kereta dia ada stiker Jesus is Lord. Yang kalau waktu malam glowing tuh jelas sekali kan. Kalau masuk rumah mereka ada poster yang hebat-hebat. Tetapi kalau tentang firman Tuhan, macam ada suatu orang bilang allergic dengan firman Tuhan. Fahamkah maksud saya allergic? Ada orang allergic dengan abu-abu di kapet. Ada orang allergic kalau makan sesuatu. Hanya orang Kristen, puji Tuhan bukan Kristen gereja appointed ini. Hanya orang Kristen ini allergic firman Tuhan lah. Macam semakin jauh dengan firman Tuhan, semakin indah keadaan mereka begitu. Jangan kita ditipukan, amin. Tiada firman Tuhan, maka kita dilemahkan. Adanya firman Tuhan, maka kita dikuatkan. Kita langsung ke 2 Timotius. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-7 tadi, tentang dasar. Kita mau melihat dalam 2 Timotius, bagaimanakah? Mana mungkin boleh firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita? Kalau kita mengenal cara firman Tuhan membawa kekuatan kepada kita, maka kita akan senang untuk meresponi kepada firman Tuhan. Kalau kita ini sebagai orang percaya, jelas sekali dalam pemikiran kita. Oh, begitu pula caranya. Tadi dalam perjalanan, sebelum itu Pak Yus ada telepon, saya bilang dengan dia, saya tahu tempat itu, tempat gereja di mana, saya kenal. Sebab saya pakai Waze. Pakai Waze, jadi tidak jauh, 1,5 kilometer saja dari tempat tinggal saya tadi. Panik sekejap tadi kami. Kerana bila dia suruh saya pusing kanan, sepertinya masuk ke perumahan. Jadi kami tersesat sedikit tadi. Tetapi kalau saya tahu, kalau saya memang kenal, kalau saya tahu jalan yang sebetulnya ke gereja ini, makanya saya akan ada suatu kepastian. Saya adanya suatu ketenangan. Amin. Sama juga kalau kita kenal bagaimana firman Tuhan membawa kekuatan kepada kita. Tidak kira muda yang tua. Maka kita akan dikuatkan. Sebab itulah Yesus selalu dalam firman Tuhan mengatakan. Kalau kita ini sebagai orang yang percaya. Pandai ataupun berani mengikuti firman Tuhan. Maka kita akan dikuatkan, diberkati. Dikatakan berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan. Dikatakan begitu. Bapa di surga mengatakan kepada Musa, kepada Yosua, kamu harus berhati-hati mengikut firman Tuhan. Kalau kamu lakukan, maka kamu ini akan menjadi pemenang. Dikatakan begitu. Jadi soalannya bagaimana ya? 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 memberikan sedikit pengertian kepada kita. Yang pertama, bagaimanakah firman Tuhan membawa kekuatan kepada kita? Yang mau dikuatkan, kita dengar dengan baik-baik. Yang pertama, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca secara pribadi di rumah, menyampaikan ataupun menggambarkan
message Tuhan kepada kita. Bila kita membaca Alkitab, kita membaca message, kita menerima message, kita mendengar message yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, itu penting. Sebab kadang-kadang bila kita membaca firman Tuhan, sepertinya otak kita kosong, dikosongkan begitu kan? Adakah? Ataupun saya seorang saja begitu? Kita lihat firman Tuhan macam, oh, yalah, Tuhan begitu mengasihi saya. Oh, yalah. Sebetulnya bila kita membaca Alkitab, ia merupakan message Tuhan kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan menunjukkan diri dia kepada kita. Tuhan membuka hatinya kepada kita. Dan selalunya, bila Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan, sangat jelas. Adakah kita menyadari, bila Tuhan berbicara kepada kita, lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, tidak kiralah latar belakang pendidikan kita, firman Tuhan ini bukan saja message Tuhan kepada orang yang ada, orang bilang doktor, PhD, bukan. Yang tidak pernah masuk sekolah pun, jelas untuk mereka bila mereka mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini, message Tuhan ini tidak complicated lah. Kita yang kasih bikin susah. Kita yang kasih bikin kompleks itu firman Tuhan. Tetapi bila Tuhan berbicara kepada kita, sangat jelas, sangat mudah untuk kita tangkap, untuk kita mengerti, untuk kita ikut. Susahkah untuk kita mengerti bahawa bila kita contohnya, kita baca buku Yohanes pasal 3 ayat 16. Oh, begitu besar sekali kasih Allah untuk dunia ini, sehingga dia sanggup mengutuskan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Barang siapa yang percaya tidak akan musnah, tetapi memperolehi hidup yang kekal. Susahkah untuk kita mengerti? Jelaskah message Tuhan? Bila kita membaca firman Tuhan tersebut, adakah sesuatu yang jelas yang kita terima? Benar, Tuhan mengasihi saya. Apa yang susah untuk kita tangkap? Kerana message Tuhan tidak pernah bertujuan untuk orang bilang kasih confusekan kita, kasih rumitkan kita. Sebelum baca firman Tuhan dan selepas baca firman Tuhan semakin confused. Tidak apa. Bila Tuhan berbicara bahawa dia mau kita mengampuni pribadi yang menyakiti hati kita, memang mudah dan jelas untuk kita mengerti. Tujuan Tuhan ialah supaya kita mengampuni pribadi yang sakitkan hati kita. Jelas. Kalau Tuhan berbicara bahawa ayo jadilah garam dan terang di dunia ini, kita semua rata-rata tahu maksudnya apa. Kita tahu maksudnya ialah supaya kita ini menjadi saksi. Jelas. Kalau Tuhan berbicara bahawa dia mau campur tangan dalam hidup kita, jelas. Kalau Tuhan bilang dia mau mengangkat kita, jelas. Persoalan dia, apakah respon kita? Adakah kita menganggap firman Tuhan ini seperti ini, ada orang bilang dalam bahasa Inggris authority, otoritas. Sebetulnya tidak boleh saya bilang, Tuhan saya tidak mau ikut. Amin. Tuhan lewat firman dia menunjukkan message dia kepada kita.
Kalau saya tahu apa yang Tuhan mau lakukan tidak susah. Sebelum saya teruskan, saya mau membawa perhatian kita kepada ayat 17. Ayat 16 dengan 17 memberikan kita suatu pengertian bahwa firman Tuhan ada kuasa untuk mengubah hidup kita. Benar? Firman Tuhan ada kuasa untuk mengubah hidup kita. Siapa di antara kita yang ada di sini yang merasakan kita perlu diubah? Adakah sesiapa di sini? Hah? Macam saya seorang saja kan? Kalau bapak-bapak di sini mungkin dalam hati tidak pernah disuarakan kepada istri. Tapi dalam hati bapak-bapak, saya mau kalau boleh saya mau mengubah istri saya nih. Bukan ubah istri ya, bukan tukar istri ya, tak boleh tukar istri ya. Mengubah perwatakan contohnya. Nih ibu-ibu dalam hati, saya nih lepas kawin jaga kau ya. Saya mau kasih ubah perangai kau. Diri sendiri kita pun susah kita mau mengubah hidup kita. Apatah lagi mau mengubah kehidupan suami dan istri dengan orang lain. Tetapi di sini 2 Timotius, firman Tuhan boleh mengubah. Seperti ini membawa suatu yang dia memberikan kita suatu bayangan begini. Yang lemah dikuatkan. Perkataan yang dipakai dalam ayat 16 dan 17. Firman Tuhan dapat melengkapkan kita. Dalam bahasa English, complete us ataupun sempurnakan kita. Kalau kita dengar seorang pribadi yang disempurnakan, yang dilengkapkan, itu bermaksud kekuatan tuh. Kalau seorang pribadi pemain musik di gereja ini, yang drama tadi, saya tengok dia enjoy betul main drum kan. Kalau tangan dia bukan saja boleh main drum, tangan dia juga boleh main keyboard. Tangan dia boleh main gitar. Tangan dia boleh main saxophone. Tangan dia boleh main trumpet. Tangan dia boleh main apa lagi. Sepertinya kita dikatakan dia dilengkapkan. Dengan orang bilang karunia-karunia musik. Kita pandang mereka dari pemikiran manusia. Pribadi tersebut ialah pribadi yang kuat. Jadi firman Tuhan ada kuasa untuk mengubah kita. Dan puji Tuhan, suatu perkataan dalam ayat 17 itu yang digunakan oleh Tuhan menuju kepada kita ialah ini. Man of God. Tapi dalam bahasa Malaysia tidak dipakai. Tapi dalam bahasa English begini suara dia, bunyinya begini. Firman Tuhan boleh sempurnakan, boleh melengkapkan man of God, hamba Tuhan. Kalau dalam perterjemahan direct, hamba Tuhan begitu. Benar. Itu ialah tulisan daripada Paulus kepada Timotius. Benar. Memang benar. Tetapi kita tahu bukan saja secara langsung kepada Timotius, firman Tuhan tersebut juga ditujukan kepada kita-kita yang ada di sini. Bermaksud begini, Tuhan boleh menggunakan firman Tuhan mengubah kita daripada orang yang percaya, orang percaya ya, yang sudah terima Tuhan, yang ada kelemahan, yang ada kekurangan dari segi pemikiran, emosi, perwatakan, dosa. Orang-orang begini diubah menjadi man and woman of God. Itu ialah cara Tuhan pandang kita. Pak Yus, man of God. Ibu ini woman of God. Tapi pastor kan saya ini bukan full time worker. Saya ini bukan macam Pastor Roni. Pastor Roni itu gembala sidang. Makanya memang dia harus dipanggil man of God. Tetapi firman Tuhan di sini dalam 2 Timotius pasal 3 mengatakan Tuhan melihat kita ini sebagai berpotensi menjadi man
dan woman of God. Tidak pedulilah apapun perasaan kita sekarang. Kadang-kadang kita datang dari keluarga yang bermasalah. Kita punya, kalau Tuhan bilang kita ni, Tuhan mengasihi kita pun kita ni macam semakin Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan dia mengasihi kita, semakin kita pijak kepala kita sendiri. Macam mana mau pijak kepala saya pun tidak tahu. Tapi fahamkan maksud saya. Bila Tuhan sampaikan message dia, dia mau kita lepaskan yang duluan. Dia mau kita bangkit. Message yang dia mau supaya kita berdoa. Message yang dia mau kita berpuasa. Message di mana dia mau kita mengambil langkah ke depan. Itu akan mengubah hidup kita. Itu yang pertama. Dari sekarang bila kita membaca firman Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan berkatakan kepada Tuhan begini. Tuhan, berbicaralah kepada saya. Berbicaralah message engkau kepada saya. Kata-katalah kepada saya. Apa yang engkau mau saya lakukan? Apa yang engkau mau saya lepaskan? Apa yang engkau mau saya usahakan? Katakan saja. Beranikah kita bilang begitu kepada Tuhan? Dan saya percaya kalau kita sanggup sebagai orang percaya di gereja ini. Sanggup mengatakan begini kepada Tuhan. Pasti, confirm, orang bilang confirm. Tuhan pasti akan berbicara kepada kita. Sebab tujuan Tuhan ialah supaya kita dikuatkan. Amin. Yang belum berdoa dengan tekun, bila firman Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan sampaikan message kepada kita untuk bangkit berdoa, maka kita kalau lakukan begitu, kita akan dikuatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah firman Tuhan membawa kekuatan kepada kita? Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, cara yang kedua ialah firman Tuhan mengubah hidup kita. Membetulkan hidup kita. Kalaulah ada kelemahan, perkara-perkara dalam hidup kita, ia memberikan kita suatu pengertian bahawa kita ini tiada kekuatan. Kalau ada kelemahan maksudnya tiada kekuatan. Logikkah begitu? Siapa pernah dengar satu penyakit yang seringkali dialami, kalau bukan tidak tahulah dialami oleh perempuan-perempuan juga ataupun lelaki kebanyakan, gout. Pernah dengarkah perkataan gout? Hei, siapa yang ada gout di sini ya? Dengan pantasnya. Saya rasakan kalau kena gout memang orang bilang sengsara juga ya. Ada yang pergi jumpa doktor minta kasih jarum itu, painkiller pun ada. Coba bayangkan kalau kita ni ada gout ngam-ngam sudah hari Jumaat waktu mau beribadah. Kita sampai di bawah mau naik ke tingkat yang ke sini, yang tingkat yang ketiga kah ini? Macam mana keadaannya? Susah. Kerana goutlah memberikan kita kelemahan. Kalau tiada gout, maka kita tiada kelemahan. Sama juga dengan dosa-dosa dalam hidup kita. Sama juga dengan perwatakan-perwatakan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada orang percaya perwatakan kita ini sama saja macam orang duniawi. Kalau mereka bergaduh di rumah, satu barisan rumah itu dari hujung satu ke hujung yang lain, kedengaran suara tajam. Kadang-kadang ternampak piring semua kasih diterbangkan di luar. Puji Tuhan tiada yang begitu di sini kan. Hanya orang-orang Kuala Lumpur saja yang bermasalah begitu. Bila kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita tentang hidup kita. Ada orang Kristen malas.
Sepertinya Pastor W ini malam ini kali pertama datang gereja ini macam pandai-pandai dia marah-marah ya. Tidak kan? Malas berdoa. Tapi mau berkat Tuhan. Malas mau pergi ke rumah Tuhan. Tapi mau kebaikan Tuhan. Mau berkat luar biasa Tuhan tetapi tidak berani membayar persepuluhan. Mau diteguhkan tapi gosip. Kelemahan. Sebab itu dalam buku Yakobus dikatakan, firman Tuhan itu seperti ini satu cermin. Membandingkan diri kita dengan firman Tuhan. Jangan kita banding diri kita dengan orang lain, jangan. Penat tau. Penat. Hari ini tiba-tiba Pak Yus datang beri kesaksian, puji Tuhan hari ini. Saya mau saksikan kebaikan Tuhan. Pak Yus, Tuhan memberkati saya dengan sebuah kereta yang baru. Berjenama Toyota. Puji Tuhan, kita semua tepuk tangan, puji Tuhan. Di belakang sana ada seorang pribadi, saya tidak boleh kalah. Allah Pak Yus bawa kereta Vios, saya mau tidak boleh saya dimalukan. Bulan depan kereta Vios juga saya bawa. Kita ini senang membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Penat. Menjadi iri hati, menjadi dengki. Yang diminta untuk kita bandingkan diri kita ialah dengan firman Tuhan. Adakah kita ini seperti firman Tuhan? Kalau kita lihat contoh, Yesus bangun awal pagi mencari wajah Bapa di surga. Kita lihat bila kita baca, adakah kita ini seperti firman Tuhan? Kalau kita ini tidak seperti firman Tuhan, seperti duniawi, cara kita berkata-kata, tidak ada masalah kita pergi clubbing, mabuk-mabuk, tidak ada masalah. Itu kan. Pastor, relax, Pastor. Saya minum sedikit saja. Pastor kasih doakan Tuhan berkati saya beli itu Toto, Pastor. Kita ini kalau lihat firman Tuhan, sebetulnya firman Tuhan menunjukkan diri kita mana yang harus berubah. Yang menjadi masalah kadang-kadang hati kita ini keras. Keras. Kalau pakai tukur pun, tukur itu yang kasih rosak, bukan hati kita kasih hancur. Seringkali kalau kita datang beribadah di gereja begini, ada pengkhotbah macam saya nih, yang berkata-kata macam ini, dalam kepala otak kita ini mesti begini tau. Si Anu itu memang begitu bang. Ngamlah pasal kamu bilang tentang hal ini. Memang si Anu, saya ini tidak, pasal saya ini oke saja. Saya ini cukup sempurna. Luar biasa sekali kan. Apakah sikap kita saat kita membaca firman Tuhan? Rendahkah hati kita? Is it humble, rendah diri, rendah hati? Rendah hati. Adakah hati kita rendah di hadapan Tuhan? Perlukah Tuhan menjerit-jerit, Pak Yus, bertobatlah. Perlukah? Ataupun begini saja, Yus, salah. Itu sudah salah. Lembut. Suara yang lembut. Tapi telinga kita, pendengaran kita tajam. Pantas kita tangkap suara Tuhan lewat firman Tuhan. Bertobat pantas sebab hati kita lembut. Sebetulnya orang Kristen hati kita boleh keras tuh. Kita ini boleh dikeraskan dengan kekecewaan. Frust. Saya berdoa, Pastor, bertahun-tahun masih lagi dengan kancil saja.
Pernah ada seorang jemaat bilang dengan saya, "Pastor, apa guna saya percaya Tuhan? Tengok kawan-kawan saya duniawi yang tidak percaya Tuhan, yang boleh memberi rasuah, pergi mabuk-mabuk. Tengok mereka, hidup mereka sungguh diberkati." Bahaya. Lembutkan hati kita. Kalau Tuhan mengatakan bangkit, bangkitlah kita. Kalau Tuhan mengatakan tekun, tekunlah kita. Kalau Tuhan mengatakan jangan lagi minum-minum, janganlah kita minum-minum. Kalau Tuhan bilang jangan kita ini berjudi, janganlah kita berjudi. Kalau Tuhan bilang jangan kita main kayu 3, ada yang kayu 4 pun ada. Jangan kita main. Lembutkan hati kita. Saat Petrus dalam kisah para rasul, fase yang kedua, dia berdiri dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Berbahasa roh. Orang datang berkumpul di hadapan mereka, bertanyakan apa yang terjadi. Maka Petrus bangkit berdiri. Khotbah dia cukup keras. Jauh lebih keras daripada apa yang saya sampaikan hari ini. Saya ini lembut. Tapi khotbah Petrus, tapi kita lihat apa yang terjadi kepada mereka. Dikatakan 3.000 orang terima Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan hati mereka sepertinya sesuatu terjadi di dalam hati mereka. Sepertinya firman Tuhan ada kuasa untuk masuk dalam hati mereka dan melembutkan hati mereka begitu. Sepertinya mereka macam itu sponge. Yang kita pakai untuk cuci piring semua tu. Kasih serap air. Mereka ini seperti menyerap firman Tuhan. Menyerap firman Tuhan. Menyerap firman Tuhan. Sampai firman Tuhan itu mengguris, orang bilang kan. Sepertinya macam menggerakkan suatu kesadaran dalam hati mereka. Sehingga kan mereka bilang, apa yang harus saya lakukan? What should I do? Apa yang saya harus lakukan? Mereka rasa mereka ini disedarkan begitu. Lembut hati mereka. Mari kita kasih lembutkan hati kita. Macam mana ya? Doalah, Tuhan lembutkan hati saya. Pribadi kita yang di belakang, di depan, kiri dan kanan, kita katakan pada Tuhan, Tuhan lembutkan hati saya. Lembutkan hati saya. Amin. Yang terakhir, sebab masa tidak mengizinkan. Yang pertama tadi, firman Tuhan menyampaikan message Tuhan kepada kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Saya masih ingat. Ada suatu ketika dalam ibadah yang begini, Tuhan berbicara kepada saya. Bahwa dia mau melakukan sesuatu di gereja tersebut. Saya tahu itu ialah suara Tuhan. Dan sekali lagi bila Tuhan berbicara sangat jelas. Dan dia berbicara kepada saya begini. My son, I want to heal people tonight. Saya mau memulihkan, menyembuhkan pribadi-pribadi yang sakit. Dan saya bilang, respon saya, nah, teruskan saja. Kemudian saya sepertinya mendengar suara Tuhan mengatakan untuk doakan mereka-mereka yang masalah pendengaran. Takut loh saya. Takut. Takutkah kita kalau doakan untuk orang yang kedengaran bermasalah? Takut. Siapa yang tidak takut di sini? Berani ya kita semua. Nanti Pastor Roni bilang, okay, Yus saja yang saya kenal nama kan. Selalu kenal lah Yus. Yus,
Ayo kamu pergi doa kelepasan tu si anu itu yang diikat iblis. Pastor saya ada kerja lah pastor. Saya sibuk apa. Padahal ketakutan. Tapi kan bila Tuhan yang sendiri memberikan message kepada kita. Yang berotoritas. Seperti ini hilang ketakutan. Berani melangkah sebab Tuhan yang berbicara lah. Tuhan bilang dengan Yosua, merentaslah, menyeberangilah sungai Yordan. Berani. Kalau Tuhan tidak berbicara, takut. Sebab kebanjiran masa itu. Tapi karena Tuhan berbicara, dia berani. Sebab dia tahu. Yang kedua, firman Tuhan mengubah hidup kita. Yang ada gout sini, jangan makan daging sapi, daging lembu. Tadi ya makan sapi ya. Tidak ada main-main saja. Yang ketiga, firman Tuhan membangkitkan iman. Saya percaya, kita bilang selalu kan. Iman ini memberikan kekuatan. Iman ini kalau ada dikatakan, membolehkan kita ini mengalami perkara yang luar biasa. Kalau adanya iman. Tiada iman, maka kita tiada kesempatan mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan iman hanya datang lewat firman Tuhan. Tidak ada dasar lain untuk iman kecuali firman Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, mendengar dengan pengertian, maka iman kita akan diteguhkan. Dan firman Tuhan dalam buku Roma pasal 12 ayat 3 mengatakan begini. Setiap pribadi, kita yang ada di sini, masing-masing kita ada satu ukuran iman. Ukuran iman. Bermaksud, iman Yus lebih tinggi dari saya. Saya punya iman lebih tinggi daripada saudara ini. Iman dia kemungkinan lebih kuat daripada yang lain. Berbeda-beda ukuran. Bermaksud kita semua ada iman. Tapi kan iman kita ini kita tidak kasih bangkitkan, tidak kasih tambah. Macam kita kasih biarkan begitu saja. Dalam buku Efesus pasal yang ke-6 ada dikatakan tentang senjata kelengkapan. Ada 6 senjata kelengkapan kan. Salah satu ialah shield of faith, perisai iman. Coba bayangkan dengan saya. Tahukah itu perisai? Kalau orang-orang dulu dia pakai itu untuk melindungi kan. Dan juga untuk begitu kan. Orang Kristen, iman kita ini ialah seperti perisai tersebut. Setiap di antara kita ada perisai tersebut. Cuma perisai Yus besar dia, size perisai dia, kemungkinan cukup untuk melindungi diri dia. Ada di antara kita, perisai kita size dia macam 50 sen saja dia punya size. Paham tak maksud saya? Sebab size iman kita ini berbeda-beda. Ukuran iman. Apa yang harus kita lakukan? Tambah iman. Majukan iman. Tingkatkan iman. Teguhkan iman. Bangkitkan iman. Bagaimana? Firman Tuhan. Yang harus kita lakukan, percaya. Kalau Tuhan bilang, kamu ini bila berdoa, minta apa saja, percaya, tidak ada keraguan, maka itu akan dijawab oleh Tuhan. Iman bermaksud saya percaya apa dikatakan firman Tuhan, makanya saya berdoa. Tuhan bilang, kalau engkau memberi, engkau akan diberkati. Kalau saya percaya, maka saya akan memberi.
Semakin kita melakukan, semakin tingkat iman kita. Tetapi iman kita asarnya firman Tuhan. Jangan pula berkata, pastor saya ini beriman tahu pastor. Saya beriman Tuhan akan kasih saya satu BMW tahu pastor. Jangan begitu. Tiada pun dalam firman Tuhan ada BMW. Jangan kita pandai petik daripada udara, daripada mana-mana saja kita kasih petik, kita kasih, oh itu Tuhan. Tidak. Dasarnya firman Tuhan. Amin. Semakin kita pegang firman Tuhan, semakin kita kuat iman kita. Patutlah. Rasul Paulus, untuk penutup, Rasul Paulus dia mengatakan begini. Saya tidak akan mengizinkan, dalam Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat 24. Dia mengatakan begini. Saya tidak akan mengizinkan apa-apa saja menghalang saya daripada menghabiskan pelayanan saya, perjalanan saya dengan Tuhan. Imano itu. Bila dia dipukul, kalau Yesus disebat 39 kali satu round, Paulus mengalami ini kalau tak silap saya 3 atau 5 kali. Masih lagi dia mengatakan, saya tetap steady. Paulus dikatakan dipukul dengan besi. Dilontari dengan batu. Dipaksa bukan berpuasa untuk kasih kuruskan badan. Dipaksa berpuasa kerana kekurangan. Dipatutnya ulah. Didengkinya orang-orang Yahudi terhadap dia. Saya tetap beriman. Nah, Tuhan mau membangkitkan kita beginilah. Amin. Firman Tuhan menjadikan saya ini beriman. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih kerana memberikan pendengaran yang cukup luar biasa malam ini. Amin. Bukan bertujuan untuk saya marah-marah, tidak. Tetapi inilah firman Tuhan. Amin. Harus kita buka hati kita. Malam ini satu saja, 2 perkara yang saya mau lakukan sebelum kita selesai dan saya kembalikan kepada tim. Yang pertama, kita mau supaya kita lembutkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya juga perlu lembutkan diri saya. Kadang-kadang saya melawan Tuhan ya. Saya menentang Tuhan. Bukan bergusti dengan Tuhan secara fisikal. Tapi kan Tuhan berbicara kita ni tidak mau ikut. Sepertinya kita mau pilih jalan kita sendiri. Jangan. Kita lembutkan hati kita. Kita doakan Tuhan malam ini engkau lembutkan hati kami. Yang keras, bertobatlah di hadapan Tuhan. Bilang dengan Tuhan, Tuhan hati saya harus dikuasai dengan hadirat. Dibungkus dengan firman engkau. Karena bila firman Tuhan menguasai kita, hebat kita. Hebat. Hebat hamba-hamba Tuhan di sini. Kalau adanya firman Tuhan kuasai kita. Amin. Hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau doakan untuk pribadi yang ada sakit penyakit malam ini. Tidak pedulilah ada sakit apa. Sakit ringan, sakit berat, sakit tenat. Apa saja kesakitan. Sebab saya percaya firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang lewat bilu-bilu Yesus Kristus. Lewat bilu-bilu Yesus Kristus. Adanya kesembuhan. Amin. Saya mau menjemput tim pujian penyembahan untuk maju ke depan. Saat kita terus berada dalam keadaan berdiri. Dan
pimpin kita dalam sebuah lagu penyembahan. Saya tidak boleh menyanyi, jadi diperlukan bantuan. Yang lain, mari kita lembutkan hati kita. Bolehkah begitu? Kita lakukan satu doa-doa, Tuhan, Roh Kudus, kuasai hati saya. Kuasai hati saya. Dimanapun kita berada, di rumah, di sini, di rumah Tuhan, mari kita bersuara kepada Tuhan. Tuhan, kuasai hati saya. Penuhi hati saya. Sejukkan hati saya. Lembutkan hati saya. Bolehkah begitu? Mari kita angkat suara kita, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Ayo kita naikkan suara kita. Kalau kita kenal lirik lagu ini, mari kita tutup mata kita, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Thank you God, hallelujah. Chorus sekali lagi. Ayo kita sama-sama katakan kepada Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Hallelujah. Yesus pegang erat tanganku. Amin. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Thank you God, hallelujah. Mari saya mengajak kita tutup mata kita bersama-sama. Saya mau memimpin kita semua malam ini untuk datang di hadapan Tuhan, termasuk saya sendiri, mengatakan kepada Tuhan malam ini, Roh Kudus, Tuhan, lembutkanlah hati saya. Jadikanlah hati saya ini mudah untuk ditegur, meresponi firman Engkau. Jadikan hati saya ini takut akan Engkau. Jadikan hati saya ini tidak berani mendekati dosa. Yes, Tuhan. Amin. Mari dimanapun kita berdiri pada saat ini, Tuhan tidak pernah menghakimi. Amin. Amin. Yes. Saat kita beranikan diri datang di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan menghakimi. Dia tidak akan menolak kita, dia tidak akan mengasingkan kita, dia tidak akan menuduh kita. Iblis yang lakukan, tapi Tuhan tidak pernah. Amin. Dimanapun kita berdiri, yang ada masalah rumah tangga, kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, lembutkan hati saya. Ya, Bapa. Tuhan, campur tangan dalam keluarga saya. Yang ada masalah di tempat kerja, kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, lembutkan hati saya. Campur tangan dalam keadaan kerja saya, Tuhan. Mari dimanapun kita berdiri pada saat ini. Dengan suara dalam hati kita, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, lembutkan saya. Lembutkan saya.
Lord, soften our heart. Lembutkan hati saya. Roh Kudus, hujani hati kami. Hujani hati kami dengan hadirat Engkau. Haleluya. Oh, haleluya. Rikarabo sokoroboriande. Haleluya. Rakarabo zokoroboriandarabasanda. Haleluya. Adakah sesiapa di sini yang merasakan sudah jauh dari Tuhan ataupun sudah berdosa dan mau kembali? Dimanapun kita berdiri, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya kembali kepada Engkau. Saya kembali kepada Engkau, Tuhan. Saya lembutkan hati saya. Saya lembutkan hati saya. Haleluya. Rekarabu sokoroboriandarabasanda. Haleluya Tuhan, lawat Tuhan gereja ini. Roh Kudus, jamah, haleluya. Dengan kuasa Engkau, haleluya. Oh, haleluya, kuatkan kami. Tuhan, ubah hidup kami. Tuhan, kuasai kami, haleluya, Roh Kudus. Rakarabu sokoroboriandarabasande. Haleluya Tuhan. Thank you God. Oh haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Segala Tuhan. Raja segala raja. Mari kita angkat suara kita. Angkat tangan kita. Datang berhadapan dengan Tuhan. Kita pencipta kita. Kita bilang dengan Tuhan, Tuhan lembutkan kami, haleluya. Yes Tuhan. Oh, Rabakarabau Allah yang ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap lawatan Engkau Tuhan. Bapa, Engkau yang ada di tengah kami. Haleluya. Yes, haleluya. Lawati kami Tuhan. Lawati kami Tuhan, haleluya. Visit us, oh God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa di surga, kami mau doakan untuk pribadi yang ada sakit penyakit. Yes, Tuhan. Tidak kira di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Yes, Tuhan. Nah sebelum saya doakan untuk mereka yang sakit, puji Tuhan sekalian. Amin. Amin. Penyembuh kita bukan Pastor Wi, amin. Yes, Tuhan. Puji Tuhan bukan manusia yang kasih sembuhkan kita, amin. Amin. Yang sembuhkan kita ialah siapa? Yesus. Siapa Tuhan nama Yesus. dia? Tuhan Yesus. Percayakah Yesus yang ada kuasa untuk menyembuhkan kita? Haleluya. Haleluya. Malam ini kalau kita berada di gereja, dimanapun kalau ada sakit penyakit, saya pegang pada kuasa firman Tuhan yang mengatakan saya akan disembuhkan lewat bilu-bilu Yesus. Ini yang kita akan lakukan, ini yang akan kita lakukan, berikan pendengaran yang jelas. Amen. Kalau kita tahu ada kesakitan di dalam tubuh badan kita, ada sakit penyakit, Amen. letak tangan kita di bahagian yang sakit tersebut. Yes, Tuhan. Kalau kita yang sakit di bagian kaki, lutut, tapak kaki, mana-mana yang ada sakit di bagian kaki, diminta untuk duduk supaya senang. Letak tangan kita di bahagian kaki kita yang sakit. Amen. Kalau ada yang sakit di bahagian tulang belakang, pinggang, letak tangan kita di bahagian tersebut. Kalau ada yang sakit di kepala, letak tangan di bahagian kepala. Tanda iman. Tanda iman kita percaya. Amin. Amen. Dimanapun kita berada, kalau ada yang sakit di tangan, Yes, Tuhan. tung Amen. tangan yang elok, Haleluya, Tuhan. sentuh bahagian tangan yang sakit. Yes, Tuhan. Yang sakit perut, gastrik, pegang bahagian perut, kita sama-sama percaya Tuhan. Yes. Saya percaya Tuhan, amin. Saya sungguh-sungguh percaya Tuhan. Lanjutan daripada doa nanti, saya selepas kita berdoa, saat kita berdoa, kita mau minta supaya kita dalam hati bilang dan Tuhan, Tuhan saya percaya. Saya percaya firman Engkau yang berkuasa. Saya berterima kasih. Sudah habis didoakan nanti, Yes. saya akan minta supaya kita testing
periksa diri kita. Kalau sebelum ini ada yang sakit, coba kita cek keadaan badan kita. Kalau didapati tiada lagi kesakitan, harus beri kemuliaan kepada Tuhan. Amen. Harus. Amen. Macam mana ya beri kemuliaan kepada Tuhan? Hubungi gembala, hubungi Pastor Roni, hubungi staff, hubungi pemimpin. Bilang dengan mereka, saya ini dulu, sebelum ini ada sakit begini, tetapi puji Tuhan, bukan Pastor Wi yang kasih sembuhkan, kuasa Tuhan yang kasih sembuhkan saya. Bolehkah begitu? Amen. Boleh. Amen. Mari kita berdoa sekarang. Kalau yang sakit di bagian kaki, silakan duduk. Kalau sakit di bagian lain yang boleh berdiri, berdiri terus. Yes. Sudah bersedia? Are you ready? Kalau sudah bersedia, mari kita berdoa. Hallelujah. Yes. Thank you God. Hallelujah. Powerful Jesus. Powerful Jesus. Yesus yang berkuasa. Yesus yang berkuasa. Firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Firman Tuhan yang amin. Hallelujah. Kami Tuhan datang di hadapan Engkau pada malam ini diingatkan dan dikuasai oleh firman Engkau yang mengatakan lewat bilo-bilo Yesus kita sudah disembuhkan. Makanya Tuhan dalam nama Yesus Kristus malam ini kami minta belas kasihan, your compassion, oh God. Lord, we ask for your compassion, belas kasihan. Kasih Engkau mengalir di ruangan di sini, di gereja dan di rumah jemaat yang berkumpul dimanapun mereka berada. Tuhan, kuasa hadirat Engkau, kuasa kasih Engkau Tuhan mengalir di dalam pribadi-pribadi yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, kami ikat segala roh-roh kesakitan. Dan Tuhan kami perintahkan supaya semua sakit penyakit dilepaskan keluar daripada tubuh badan. Kami doakan tuh yang sakit di bagian kaki. Tuhan, we pray for those who are in pain over their leg. Be healed in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami tidak perlu doa yang indah-indah Tuhan. Karena doa yang beriman Engkau mendengar dan Engkau melakukan. Tuhan, yang sakit kepala dipulihkan saat ini. Yang sakit di bagian badan mereka, di mana bagian mereka Tuhan. Yang tidak boleh tidur malam, Tuhan, kami istiharkan penyembuhan Engkau. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yang sakit di bagian tulang belakang mereka, Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, harus Tuhan menurut perintah firman Engkau disembuhkan pada saat ini. Be healed in Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sempurnakan penyembuhan dengan kuasa Engkau sendiri Yesus. Tuhan, Engkau yang kasih sempurnakan. Engkau yang kasih aminkan. Tuhan, kami istiharkan sakit penyakit yang duluan ada, sekarang sudah tiada dan tidak akan kembali selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam hati kita yang ada sakit penyakit tadi, dalam hati kita, mari kita berucap syukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan kesyukuran kepada Tuhan. Haleluya. Di rumah Tuhan di sini, mari kita naikkan kesyukuran kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. God, thank you. We receive it, God. Saya terima Tuhan. Saya terima Tuhan. Haleluya. God bless this church. Amen. Berkati gereja ini. Luaskan daerah gereja ini Tuhan. Tuhan, biarlah tangan Engkau yang berkuasa Tuhan terus menyertai gereja ini. Dan Tuhan, Engkau lindungi gereja ini daripada kuasa kegelapan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau angkat gereja ini supaya gereja ini dijadikan berkat untuk suku bangsa yang lain Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kami terima pemulihan, kami terima teguran Tuhan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen.